Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 22. Aku akan memberi 400 miliar, tapi aku ingin 20% sahamnya. Selain itu, aku juga bisa membantu menyelesaikan masalah pembangunan hotel yang baru kamu bilang. Erwin merasa bahwa 8% terlalu sedikit, jadi dia langsung meningkatkan menjadi 20%. 400 miliar? Lukas menarik napas dalam. Erwin ini memang bukan orang biasa, dan bahkan bisa mengucapkan angka sebesar itu dengan santainya. Tidak seperti Vincent yang ingin mengeluarkan 200 miliar saja harus lewat bantuan keluarga. Selain itu, Erwin juga dapat menyelesaikan masalah yang menghambat pembangunan hotelnya. Ini benar-benar kabar bagus. Lukas langsung setuju dengan senang hati. Oke, kita akan menjadi keluarga ke depannya. Dan Paman juga hanya punya Lina yang merupakan satu-satunya putri Paman, yang pada akhirnya juga akan Paman serahkan padamu. Setelah menyelesaikan masalah perusahaan, Lukas dalam suasana hati yang baik dan kesan Erwin semakin meroket dalam pandangannya. Ketika Lukas dan Erwin sedang mendiskusikan sesuatu di sudut, seorang pria parubaya tiba-tiba melihat ekspresi Lukas yang sedang menyanjung itu. Dan diam-diam menebak bahwa pemuda ini mungkin orang kaya misterius, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasaran yang menghampiri mereka. Kakak kedua, siapa anak pemuda ini? Kenapa tidak perkenalkan padaku? Pria yang bertanya ini adalah putra ketiga David yang bernama Darwin, yang disebut sebagai rajanya departemen store yang terkenal di kota Bandung. Karena gedung departemen store yang dimilikinya berjumlah sepertiga dari seluruh departemen store yang ada di kota Bandung, jadi dia ini termasuk orang kaya yang cukup berkuasa. Oh, ini pacar putriku, Erwin. Lukas tidak terlalu suka dengan adik ketiganya ini, karena sifatnya sangat paling sombong. Tetapi bagaimanapun juga mereka tetaplah saudara kandung. Jadi Lukas hanya bisa berpura-pura baik di permukaan saja. Saat berbicara, dia juga memperkenalkan adik ketiganya, yaitu Darwin, kepada Erwin. Halo paman ketiga. Erwin kah? Darwin melirik ke atas hingga ke bawah pakaian sederhana yang dipakai Erwin, dan berkata dengan sedikit jijik. Pekerjaanmu itu apa? Orang tuamu itu bisnis apa? Aku bekerja di TG Entertainment dan baru saja dipromosikan menjadi manajer. Orang tuaku tinggal di pedesaan. Sebelum Erwin selesai berbicara, Darwin langsung menyela dengan tak sabar. Oke, aku mengerti. Kebetulan aku sedang sibuk, jadi pamit dulu ya. Darwin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia tidak menyangka Lukas akan menyanjung seorang anak miskin dari pedesaan. Ini sangat mengecewakan, karena awalnya dia mengira pemuda itu adalah orang kaya. Setelah mengetahui bahwa Erwin adalah anak miskin, dia bahkan tidak ingin berbicara sedikit lebih lama lagi dengan Erwin. Dan tidak lupa untuk mengajak Lukas sebelum pergi. Kakak kedua, tak kusangka selera putrimu begitu rendah, dan malah mencari seorang bocah miskin dari pedesaan untuk menjadi pacarnya. Dan kau malah bertingkah seperti anjing penjilat. Jangan pandang rendah orang lain. Cepat atau lambat akan kubuat kau menjadi penjilatku. Lukas sangat marah, tetapi ketika memikirkan dirinya sudah menjalin hubungan baik dengan Erwin, dia tiba-tiba menjadi besar mulut. Erwin juga tahu kalau orang itu sudah memandang rendah dirinya. Tapi dia hanya tersenyum tanpa peduli sama sekali. Karena apa gunanya marah dengan orang yang memiliki karakter tak penting, ya? Begitu Erwin duduk, dia mengeluarkan sebuah kotak sederhana dan memberikannya pada Lina. Lina, ini untukmu. Apa ini? Lina sedikit bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya Erwin memberinya hadiah setelah dia bertemu dengan Erwin lagi. Kamu akan tahu saat melihatnya. Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Setelah Lina mengangguk, dia membuka kotak hadiah tersebut, dan di dalamnya ada sebuah gelang giok ungu. Gelang giok ungu ini indah sekali. Lina sangat menyukainya. Matanya penuh kegembiraan, dan dia langsung memakai gelang tersebut untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Erwin sangat senang melihat Lina menyukainya.
Tetapi Mary yang ada di sebelahnya justru tidak bisa menahan ejekan. Gelang biasa saja sudah membuatmu sebahagia itu. Tapi gelang emas mawar Cartier senilai lebih dari 200 juta, justru kamu tolak? Dan lebih memilih gelang warung pinggir jalan yang entah dari mana itu. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Dia tidak tahu bahwa gelang giok ungu ini adalah gelang peninggalan seorang putri kerajaan yang senilai 600 juta. Dan gelang emas mawar Cartier bukanlah tandingannya. Mary dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Karena Erwin duduk bersama mereka. Jadi banyak kerabat yang menghampiri. Namun setelah mengetahui bahwa Erwin adalah pacar Lina, mereka semua menunjukkan tatapan penasaran. Dan tatapan penasaran mereka seketika berubah menjadi tatapan jijik saat mengetahui bahwa Erwin adalah anak miskin dari pedesaan. Dan Mary benar-benar kesal dengan rumor pada kerabat dari teman-temannya itu. Kau sudah dengar kalau putri dari keluarga Lukas itu punya pacar seorang anak miskin dari pedesaan. Dan Lukas justru sangat menyanjungnya seperti seekor anjing pencilan. Benar-benar lucu sekali. Serius, Lina itu kan sangat cantik. Tapi kenapa punya pacar miskin? Siapa yang tahu? Ku dengar juga kalau perusahaan Lukas itu bakal bangkrut. Dan rantai modal terjebak oleh invasi tanah di timur kota. Keluarga mereka tidak beruntung sekali akhir-akhir ini. Kakak ipar kedua itu dulunya sering pamer. Tapi kalau lihat dia sekarang, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Benar-benar lucu sekali. Yang disebut kerabat dan teman itu di saat ada yang tidak beruntung. Semuanya justru menjadikannya sebagai tontonan yang menghibur. Mary tidak tahan mendengarkan lagi. Dia menekan amarahnya di hati, menoleh dan berkata pada Erwin. Erwin, keluarlah dengan Tante. Tante ingin mengobrol denganmu secara empat mata saja. Mary tidak tahan dengan rumor itu. Karena dia tidak pernah diajak seperti ini sebelumnya. Erwin hanya mengangguk dan berkata, "Oh." Kemudian mengikuti Mary keluar ruangan. Dan sampai di sudut yang sepi, Mary langsung berkata dengan terus terang, "Erwin, aku harap kamu bisa meninggalkan putriku. Kamu itu tidak cocok dengannya." Erwin tampak tercengang. Mengapa sekarang giliran Ibu Lina yang membujuknya kali ini? Tetapi dia tidak akan meninggalkan Lina. Dan tidak akan membiarkan Lina menjadi milik pria lain. Jadi dia dengan tegas menjawab, "Tante, aku tidak akan meninggalkan Lina." "Apa kamu memang ingin membuatku marah ya? Lina kami adalah yang paling cantik di antara anggota keluarga Aleja. Tapi justru punya pacar yang paling miskin. Wajah dan harga diriku ini mau hancur apa, ha?" Mary marah hingga menghentakkan kakinya. "Tante, aku akan bekerja keras. Sekarang aku sudah menjadi seorang manajer departemen. Jadi tolong beri aku sedikit waktu lagi. Aku janji akan mencapai hasil yang lebih baik." Erwin menanggapinya dengan serius. "Erwin, aku akui kalau kamu itu memang sangat hebat. Karena setelah 3 tahun lulus dari kamu yang hanya seorang anak pedesaan, bisa mencapai posisi manajer departemen. Ya, memang suatu hal yang tidak mudah. Tapi masyarakat sekarang ini adalah masyarakat yang bergantung pada koneksi dan hubungan, Erwin. Jadi, walaupun kamu sudah berjuang sekuat tenaga seumur hidup, terkadang titik batasan akhir anak pedesaan sepertimu hanyalah sebuah titik awal dari para anak-anak orang kaya." Mary berhenti sejenak. Kemudian kembali melanjutkan. Kamu tahu Vincent kan? Dia juga menyukai Lina. Dengan kekayaan bersih lebih dari 2 triliun. Ditambah keluarga Lois juga merupakan salah satu keluarga papan atas di kota Bandung. Apa kamu bisa menghasilkan uang lebih dari 2 triliun seumur hidup kamu, ha? Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia sama sekali. Iya, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan denganku. Walau seluruh anggota keluarga mereka bekerja sekuat tenaga sekalipun.
mereka tetap tidak mungkin bisa mencapai titik awalku. Erwin menjawab dengan acuh tak acuh. Karena Erwin bahkan tidak ingin repot-repot memperhatikan keluarga kaya yang biasa-biasa saja seperti itu. Mary sangat marah saat mendengar kata-kata sombong Erwin. Erwin, aku sangat membencimu yang besar mulut kau. Sudah tak punya kekuasaan, tapi masih sok kaya di sini. Aku malas berbasa-basi denganmu. Ambil cek senilai 400 juta ini dan tinggalkan lidah. Mary tampaknya telah menyiapkan cek ini sejak awal dan mengambil cek tersebut dari tasnya kemudian memberikannya kepada Erwin. Erwin membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa. Apa komunikasi zaman sekarang ini sesederhana itu? Menjelaskan segala sesuatu dengan uang? Tapi daripada dia menghabiskan waktu untuk meyakinkan Mary, mungkin akan lebih baik untuk memberinya hadiah pertemuan. Ya, seperti yang dilakukan pada ayah Lina sebelumnya. Untuk apa meyakinkan dengan susah payah kalau bisa menjelaskan semuanya dengan uang, kan? Tante, aku tidak akan menerima uang ini, kata Erwin sambil mengeluarkan buku cek dari sakunya dan menulis 20 miliar di atasnya. Kemudian merobek dan memberikannya pada Mary. Tante, ini 20 miliar. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan kita. Kamu akan tahu apa yang aku katakan itu benar di masa depan. Mary tercengang. Dia tidak menyangka bahwa bocah miskin ini akan begitu besar mulut. Jadi dia sangat marah dan berpikir kalau cek itu adalah cek palsu yang hanya digunakan Erwin untuk bertingkah sok kaya. Erwin, kamu terlalu mengecewakan Tante. Aku tidak akan pernah setuju Lina berpacaran denganmu, karena kamu tidak layak. Tidak peduli seberapa baik temperamen Erwin, dia tetap tidak senang saat mendengarkan itu. Dan ia menjawab, Tante, kamu sekarang memang memandang rendah diriku. Tapi selanjutnya, kamu mungkin akan sibuk untuk menyanjungku. Setelah Erwin meletakkan cek 20 miliar ke tangan Mary, dia langsung kembali ke ruangan. Mary melihat cek yang dia pikir palsu ini dengan marah. Setelah kembali ke ruangan, Erwin terkejut saat melihat asisten pribadinya, yaitu Damon, berada di ruangan itu. Damon yang memiliki pihak di bidang hukum maupun organisasi gelap, sekaligus merupakan penguasa Highwood Group di kota Bandung ini, membuat orang-orang kaya dalam ruangan itu berebutan untuk berkenalan dengannya. Banyak orang yang mengelilinginya hanya untuk bersulang dan berbicara, tapi mereka semua udah baik kan? Sebaliknya, dia hanya bersulang pada David yang berulang tahun hari ini. Karena dia juga pernah menjadi mahasiswa didikan Profesor David selama 1 tahun. Tapi itu masa kampus yang sudah lama sekali. Alasan kedatangannya hari ini diawali karena ingin memeriksa Hotel Padma ini yang merupakan hotel milik Highwood Group. Tapi kebetulan bertemu dengan mantan profesornya yang sedang merayakan ulang tahun ke-80, jadi dia sekali lagi datang ke sini untuk bersulang, hanya untuk segelas anggur. Tuan Damon, saya Darwin, putra ketiga Profesor Oleda, senang bertemu denganmu. Tuan Damon, saya Simon, putra tertua Profesor Oleda. Jika ada kesempatan, mohon kerjasama di masa depan. Tidak hanya beberapa putra David yang bergegas untuk berkenalan dengan Damon. Bahkan teman-teman siswa David yang lain juga ingin bersulang pada Damon. Karena dengan bersulang sekali dengan Damon saja sudah cukup untuk membuat mereka bisa membual tentang diri mereka yang saling kenal dengan salah satu tokoh penting di kota Bandung itu. Maaf semuanya, Tuan Damon sangat sibuk, jadi lain kali saja. Asisten pribadi dan pengawal Damon menghentikan para tamu yang mengelilingi Damon. Setelah Damon selesai bersulang pada David, dia mengikuti pengawalnya untuk pergi. Namun matanya tiba-tiba melihat Erwin yang berdiri di sudut. Tubuhnya tiba-tiba sedikit gemetar dan wajahnya sangat bersemangat. Semuanya tolong berjalan. Damon yang baru saja ingin pergi tiba-tiba berbalik dan berjalan kembali. Dia juga dengan bersemangat mendorong kerumunan dan berjalan masuk, yang membuat semua orang di tempat kejadian begitu penasaran terhadap apa yang dilakukan Tuan Damon. Hampir semua mata mengikuti,
Dan sementara Damon bergegas di jalan, dia tidak lupa juga untuk merapikan pakaiannya sendiri yang sedikit berantakan akibat kerumunan tadi. Segera saja, Damon dengan hormat datang ke hadapan Erwin, yang mereka anggap sebagai anak miskin dari pedesaan dan menyambutnya dengan senyuman. Tuan Erwin, kenapa Anda bisa ada di sini? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya supaya saya punya persiapan? Damon sangat teliti, karena sebelum Erwin pernah menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan identitasnya di depan umum. Jadi dia segera mengubah dan memanggil Erwin dengan sebutan Tuan Erwin saja. Dia bahkan menuangkan segelas anggur untuk menghormati Erwin. Tapi adegan ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka semua terkejut dan kehabisan kata-kata. Salah satu tokoh penting di kota Bandung justru menuangkan anggur untuk seorang bocah pedesaan. Ini benar-benar tidak difikirkan oleh mereka. Suasana tempat kejadian menjadi penuh kejutan yang mengerikan. Bersambung